Halo, hari ini kita akan membahas bab tekanan pada suatu zat. Kita akan membahas tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, dan tekanan pada zat gas. Sudah siap semuanya ya untuk belajar? Yang pertama, kita akan membahas tekanan pada zat padat. Tekanan itu apa sih? Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada benda tiap satuan luas bidang tekan. Nah, tekanan sendiri lambangnya adalah P. Rumusnya P sama dengan F per A. F adalah gaya dan A adalah luas permukaan. Jadi, satuan tekanan adalah Newton per meter persegi atau Pascal. Terus, sebagai contoh pada kehidupan sehari-hari, tekanan tuh gimana sih? Nah, contohnya yang pertama, kapak atau pisau. Pisau yang tajam pasti lebih mudah untuk mengiriskan daripada pisau yang tumpul. Nah, pisau yang tajam, permukaan irisnya itu lebih kecil daripada pisau yang tumpul. Nah, lihat di sini ya. Berarti misalnya kita memberikan gaya yang besarnya sama pada pisau yang tajam dan pisau yang tumpul, dengan luas permukaan yang semakin kecil, pisau tajam dapat memberikan tekanan yang lebih besar daripada pisau tumpul sehingga lebih mudah ketika mengiris bahan dengan pisau yang tajam. Kemudian tali tas. Nah, kalian semua pasti punya dong tas ransel dengan tali yang lebar, atau tas model kekinian tote bag, atau mungkin cowok-cowok nih biasanya tas yang talinya itu berupa tali kayak tali pramuka itu, tali apa namanya, tali kur ya. Nah, kayak gitu kan dia lebih kecil atau lebih sempit luas permukaannya. Menurut kalian, untuk membawa barang berat lebih nyaman pakai tas ransel yang talinya lebar atau tas yang talinya kecil? Pasti lebih mudah dan lebih nyaman menggunakan tas yang talinya lebar, karena tekanan yang diterima pundak kalian itu lebih kecil. Nah, kalau talinya lebar, luas permukaannya lebar, maka gayanya yang membagi luas permukaan itu akan menghasilkan tekanan yang lebih kecil daripada kalau luas permukaan dari talinya makin besar. Nah, kalau sirip ikannya lebar, dia akan memberikan gaya dorong yang lebih besar, sehingga tekanannya dengan air itu juga makin kecil. Jadi ikan itu hanya akan merasakan tekanan yang kecil karena dia lebar siripnya, lebih mudah dia ketika berenang di air. Nah, kalian bisa nggak mencari contoh lagi? Apa sih salah satu contoh tekanan pada zat padat dalam kehidupan sehari-hari? Biasanya cewek-cewek nih, kalau pakai sepatu yang high heels, artinya yang heelsnya lebih tinggi, dengan sneakers, pasti kerasa banget nih bedanya. Coba ya kalian buat deskripsinya. Selanjutnya yaitu tekanan hidrostatis atau tekanan pada zat cair. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap satu luas bidang tekan dalam kedalaman tertentu. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, kedalaman. Jadi, kedalaman bukan ketinggian, artinya kedalaman adalah jarak suatu benda dalam air dari permukaan sampai ke benda tersebut. Jadi bukan antara benda dengan alasnya wadah, tapi permukaan zat cair dengan benda. Nah, sekarang rumusnya apa? pH atau tekanan hidrostatis adalah Rho kali K kali H. Rho itu apa? Rho adalah massa jenis. Siapa yang masih ingat rumus massa jenis? Pasti semuanya masih ingat ya. Rumus massa jenis sama dengan massa dibagikan dengan volume. Massa satuannya adalah kilogram, sedangkan volume meter kubik. Berarti massa jenis satuannya adalah kilogram per meter kubik. Nah, terus G, apa sih G? Ini sering banget kan ya kalian dengar. G adalah gaya gravitasi, betul. Gaya gravitasi biasanya yang dipakai
ketika mengerjakan soal adalah 10 meter per second kuadrat. Tapi kalian juga harus membaca soal dengan baik ya. Beberapa soal ada yang sudah diketahui dan ditentukan bahwa G yang dipakai adalah 9,8 meter per second kuadrat. Nah, H ini adalah yang tadi. H adalah kedalaman benda dengan satuannya apa tuh? Meter. Nah, untuk menjelaskan gimana sih maksudnya nih tekanan hidrostatis kok dengan kedalaman, kita lihat gambar ini ya semuanya. Kalian lihat, ada satu bejana diisi air. Kemudian dilubangi ada titik A, B, dan C. Titik A itu misalnya kita buat kedalamannya 20 cm. Kemudian titik B 2 kali lipatnya 40 cm. Titik C yang paling dalam kedalamannya adalah 70 cm. Kan kalau misalnya air ini dibolongin otomatis airnya akan mengucur keluar kan? Nah, kita lihat. Ternyata ketika air ini mengucur keluar, titik A itu airnya di sini. Kemudian titik B lebih jauh. Jadi di sini. Titik C adalah yang terjauh. Nah, hal ini membuktikan bahwa semakin dalam titik atau lubang, maka tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Kalau misalkan kedalamannya itu lebih rendah, maka tekanannya pun lebih rendah daripada yang kedalamannya lebih dalam. Gitu. Oke, paham ya semuanya? Selanjutnya ada bejana berhubungan. Bejana berhubungan itu, ini misalnya kayak gini nih, ada pipa U, dia kan berhubungan. Nah, atau pipa yang ini misalnya kita sebut dengan gambar A, ini dengan gambar B. Kalian lihat ya, kalau gambar A, kalau misalnya satu zat cair yang diisi adalah satu jenis yang sama, maka dia akan memiliki ketinggian yang sama, permukaannya sama. Lihat yang benda B juga, walaupun bentuknya 1, 2, 3, 4 ini berbeda-beda, tetapi kalau yang mengisi adalah jenis zat cair yang sama, maka ketinggian permukaannya itu sama. Seperti hukum bejana berhubungan seperti ini. Jika bejana berhubungan diisi dengan zat cair yang sejenis dalam keadaan setimbang, artinya dia dalam keadaan diam, setimbang, permukaan zat cairnya merata. Jadi dia segaris. Nah, biasanya permukaan yang segaris merata ini, maka tekanannya pun sama. Jadi kalau dia permukaannya segaris, artinya rata sama tingginya, maka tekanannya sama. Rumusnya, kita masukkan kan rumusnya, karena tekanannya sama, P1 sama dengan P2, Rho1 kali G1 kali H1, rumusnya tekanan hidrostatis ya, sama dengan Rho2 kali G2 kali H2. Nah, contoh. Ini diaplikasikan kemana sih? Gitu. Contohnya nih, misalnya ada bejana berhubungan berisi air. Tekanan P1 dan P2 sama. Kemudian, karena kita anak fisika ya, sangat amat cerdas dan kreatif, ini iseng dimasukkan minyak. Enggak. Ini untuk ilmu pengetahuan. Dimasukkan minyak. Ketika dimasukkan minyak, ternyata terjadinya seperti ini. Kan air dan minyak tidak menyatu, jadi minyak berada di atas permukaan air. Hanya yang tadinya ada di sini, dia naik. Kemudian minyak ada di atas permukaan air gini. Nah, ini nanti kalian kan tetap menarik garis yang seimbang. Jadi di bawahnya minyak tepat ini kalian tarik garis yang sejajar dengan air. Nah, nanti ini yang jadi H1, kemudian ketinggian minyak menjadi H2. Dimasukkan P1 sama dengan P2, Rho1 kali G kali H1 sama dengan Rho2 kali G kali H2. Nah, kalian kan tahu, karena kita sama-sama di bumi, maka gaya gravitasi benda 1 dan benda 2 itu sama, maka ini bisa dicoret. Jadi tinggal Rho1 kali H1 sama dengan Rho2 kali H2. Selanjutnya, tekanan pada zat gas. Nah,
Siapa sih yang menggagas atau menemukan tekanan pada zat gas? Yaitu Bapak Robert Boyle. Pada tahun 1662, dia menemukan bahwa tekanan udara itu berbanding terbalik dengan volume. Jadi, kalau tekanan udaranya tinggi, maka volumenya kecil. Kalau tekanan udaranya rendah, maka volumenya besar. Nah, hukum Boyle, dia menjadi hukum Boyle, yaitu PV sama dengan konstan. Artinya dalam keadaan apapun, P kali V atau tekanan dikalikan dengan volume hasilnya konstan. Maka tekanan pada kondisi 1 sama dengan tekanan pada kondisi 2 pada benda yang sama. Artinya menyesuaikan. Kalau misalkan pada kondisi 1 tekanannya rendah, maka volumenya akan besar. Kalau pada kondisi 2 tekanannya tinggi, maka volumenya akan mengecil, gitu ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah proses inspirasi atau menghirup udara dan respirasi atau melepaskan udara pada pernapasan manusia. Gimana sih itu? Nah, ketika terjadi proses inspirasi, udara masuk. Gimana sih udara bisa masuk ke dalam tubuh? Ketika inspirasi, otot-otot tulang rusuk kita dan diafragma kita itu berkontraksi. Jadi dia membesar, rongga dada membesar, paru-paru meluas. Karena volumenya membesar, maka tekanan udaranya pasti akan menurun. Kalian tahu ya bahwa angin atau udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Karena volume paru-paru yang membesar, tekanan menurun, maka udara di luar bisa masuk ke dalam rongga paru-paru kita. Nah, sebaliknya terjadi pada proses respirasi, artinya pengeluaran udara. Pada proses respirasi, diafragma dan juga tulang-tulang rusuk kita melakukan relaksasi dan mengecilkan volume paru-paru kita. Karena volumenya mengecil, maka tekanannya meningkat. Tekanannya meningkat, sekali lagi, angin atau udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Berarti kalau tekanan di paru-paru kita meningkat, maka udara akan keluar menuju yang tekanannya lebih rendah. Gitu, paham ya?